Jejak tokoh pada episode kali ini adalah Junaidi Tenur, budayawan Jambi. Di usianya yang tidak lagi muda, di kesendiriannya tanpa ada lagi istri tercinta. Namun semangat beliau untuk terus berkreativitas, terus membagikan ilmu dan terus menggali dan memperkenalkan budaya serta sejarah demi bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Inilah jejak tokoh selengkapnya. Ini lempeng. Ini berhasil. Kalau memang laut seperti itu, tentu Jambi sendiri itu daerah Bukit Barisan itu adalah tempat pertemuan inilah yang membuka tiga gunung. Makanya Gunung Mletosiko itu ada untuk ke bawah. Jadi ada yang naik, ada yang runtuh ke bawah karena ada terjadi kerenggangan. Itulah tempat diturun naik ke atas itu. Nah, kalau kamu Pak Junaidi Tenur itu selain daripada beliau itu seorang budayawan Jambi, beliau itu juga sangat aktif di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Mungkin di sosok keluarga, beliau sangat dekat dengan saya. Selain daripada abang, beliau juga seorang ayah bagi saya. Pak Junaidi, melihat biografi Bapak mungkin bisa diceritakan nih, kan orang tua Bapak yang Bapak dari Minang, sedangkan Ibu dari Sunda. Ini kenapa bisa sampai ke Jambi? jadi bisa ke Jambi ini pertama gini, Bapak itu memang Padang, tapi dia menetap di Jambi. Nah, dia itu pada waktu menjadi militer itu langsung ditugaskan ke Lampung. Nah, di Lampunglah ketemu dengan ibunda itu. Iya. Nah, di sana masa-masa tahun 47 itu agresi kedua itu, ya agresi Belanda yang kedua. Nah, jadi ibu tinggal di Lampung, bapak
gerilya di daerah Bukit Kemuning, Batu Raja dan lain sebagainya. Nah, sehingga waktu saya lahir itu bapak saya tidak menyaksikan, tidak tahu kan itu, atau sudah besar aja. Nah, sesudah itu adik saya yang kedua juga lahirnya di Lampung. Nah, mulai dari yang ketiga itu sudah pindah tugas karena bapak ditugaskan dari Lampung itu langsung ke Bengkulu. Nah, di Bengkulu lahirlah adik saya nomor 3. Kemudian pindah ke Prabu Mule. Ya, lahir pula adik saya nomor 4. Banyak ya berarti ya. Ya. Jadi kami bersaudara itu 18. 18 orang bersaudara. Itu, iya. Bapak anak yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama, Iya, berarti jadi masih banyak lagi. Masih ya? banyak lagi. Jadi kalau saya urut-urut itu mungkin sampai nggak selesai masih banyak urutannya. Nah, kemudian baru adik saya yang ke-8, waktu lahir yang ke-8 itu, baru bapak ini ditugaskan karena sudah mau masuk masa pensiun, maka pensiun kembalilah ke Jambi. Jadi tugaskanlah di Jambi. Nah, sampailah pensiun beliau itu di Jambi. Dan menetap ya. Makamnya pun juga di sini. Tahun 74 meninggalnya almarhum tuh. Kemudian ibu saya baru tahun kemarin juga meninggal. Nah, selebihnya itu adik-adik saya sampai ke yang 18 itu lahir di Jambi semua. Itu semuanya masih hidup, Pak? 18 Ada. Nomor 2 sudah meninggal, nomor 5 sudah meninggal, nomor 6 sudah itu nomor 12 gitu. Nah, yang hebat tuh saya karena sudah 12 itu saya dijakatkan itu. Nah, terpilihlah saya sebagai yang dijakatkan itu. Nah, jadi karena sering pindah-pindah waktu tahun 55 itu ya, saya langsung tinggal sama nenek. Karena sekolah saya kelas 1 aja 3 tahun saya. Karena 3 tempat. Jadi pertama pindah-pindah terus ya? Iya, saya pertama masuk SD itu kelas 1 di Curup. Udah itu pindah lagi ke Prabu Mule, masih kelas 1 juga. Nah, waktu mau naik kelas 2 itu saya dibawa nenek itu karena nenek ke Lampung. Karena nenek yang di Lampung lah yang banyak keluarganya di situ, saya suruhnya sekolah di situ. Nah, jadi dari sanalah kemudian saya baru kelas 5. Ya, jadi di Lampung tadi balik lagi kelas 1. Diulang lagi kelas 1-nya ya. Iya, nah jadi kemudian baru tahun 70 tahun 57 orang tua saya ke sini ke Jambi dan saya baru dijemput kembali tahun 59. Nah, itu SD saya di Kampung Ecele, kelas 5 saya di sini. Ya, sampai kelas 6 dan sampai perguruan tinggi juga saya di Jambi. Nah, jadi saya juga sudah dibilang orang Padang juga ada, tapi memang Jambi karena terakhir orang tua saya dan nenek saya juga yang dari pihak bapak di sini juga meninggalnya. Nah, apalagi sekarang ibu saya, adik-adik saya semua dimakamkan Berarti di sini. semuanya sudah menetap di Jambi. Ada di Jambi semua udah. Tadinya ada yang di Curup, ya, ada yang di Tungkal, ada yang di Kampung Laut, ada yang di Pauh, kan, ada yang di Seralangun. Sekarang Berarti udah udah nyebar-nyebar, Pak ya? Ya, sekarang sudah ngumpul karena sudah masuk pensiun semua kan. Iya. Nah, itu. Ya, dan kalau boleh kita tahu sekarang usia Bapak udah berapa sih, Pak? Ya masuk 70 lah, berkatakan 70 kan. 70 ya, tapi berarti perbedaan dengan saudara-saudara yang Ya, itu. sampai ke 18 berapa tuh, Pak? Ya, Jaraknya? sampai 20-an tahun. Yang adik bungsu saya itu 73. 73. Adik saya bungsu. Nah, saya 47. Nah, jadi sudah berapa tuh? 26 tahun selisih saya dengan adik saya bungsu saya itu. Jadi kami istilahnya susun paku ya. Gitu. Ya, dan ini dengan banyaknya saudara-saudara Bapak tentunya untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu itu, apalagi latar belakang Bapaknya Pak Junaidi ini kan seorang militer. Betul. Yang nggak tetap ya, Betul, kadang betul. berpindah-pindah. Iya. Itu seperti apa mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang pekerjaannya seperti itu?
yang pertama sampai tahun tahun 55 saya kan masih sama ikut bapak kan. Jadi kasih sayang tuh langsung. Nah, selama sama dengan nenek saya ya kasih sayang itu dengan nenek itulah. Nah, sehingga Pak ketika nenek itu datuk saya itu almarhum, maka saya ditarik ke Jambi. Ya diikut semua lah, dan kami ngumpul semua. Nah kalau waktu ngumpul itulah di rumah itu di asrama ya, asrama SPM itu, sehingga ada istilah kalau Pak Tajudin, nama orang tua saya Tajudin ya, Tajudin Nur. Kalau Pak Tajudin ngambil beras, kalau kami main cangking paling tinggi naik sepeda. Kalau Pak Tajudin itu pakai gerobak. Iya. Karena sudah 2 pikul, kami 18 kali 2 sudah berapa? 20. Sudah banyak sekali Pak ya. Iya. Ya, dan berdasarkan biografi Bapak ini ada pergantian nama waktu Bapak kecil. Nah ya betul. Nah itu kenapa bisa seperti itu Pak? Jadi pergantian nama itu pertama, saya ini lagi kecil ini sering sakit. Oh, berarti nggak cocok ya namanya ya? Nama saya awalnya itu Jahidin. Nah Jahidin itu singkatan dari Jah, itu nama ibu saya. Din itu nama ayah, yang Hi itu saya nggak tahu apa karena saya hitam. Iya. Nah kemudian karena sakit-sakit, nenek saya yang di Lampung itulah yang ngasih nama Junaidi. Nah ketika beliau itu punya komandan di Jambi itu, nama Tajudin itu ada 3. Ya, jadi kalau panggil Tajudin, 3-3-nya ngadap komandan Korem itu kan. Nah, jadi akhirnya bingung. Nah, sudahlah, kamu pakai penanda orang tua. Iya. Nah, ada yang orang tuanya. Nah, yang saya ini orang tua saya itu milih Nor. Ya, Nor cahaya maksudnya, kan? Ya, karena ingin ada cahaya-cahaya itu, makanya Tajudin Nor. Nah, saya akhirnya jadi Tenor, singkatan Tenor. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih saat ini kenangan-kenangan masa kecil Bapak dulu yang mungkin hingga saat ini tidak bisa dilupakan? Yang jelas saya besar itu sama nenek. Jadi kondisi nenek itu kan tidak seperti kondisi ayah. Iya. Tapi saya bersyukur sepanjang saya hidup sama nenek, saya mengikuti madrasah. Ya. Nah, sehingga di madrasah itulah yang membuat saya bisa tahu membaca tulis Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ingat Arab Gundul Melayu itu saya di sana sudah belajar. Nah inilah pula ya kemampuan saya membaca inilah yang membuat saya makin minat kepada sejarah. Karena legenda-legenda kita, legenda-legenda sejarah Jambi itu banyak ditulis ya, terutama yang Melayu, banyak ditulis dalam bahasa Arab Gundul. Iya. Alhamdulillah karena saya bisa baca, maka saya bisa baca. Disitulah akhirnya saya tahu legenda, tahu Tuntalanai. Nah sehingga macam Tuntalanai sendiri orang menganggap bahwa dia orang Jambi. Nah ternyata bukan, bukan orang Jambi. Yang orang Jambi itu Calanai, ya. Tapi yang Tuntalanai maksud itu adalah orang Malaysia, orang Malaka. Di mana saya ketemu? Nah itu saya dapat buku dari Salatus Salatin. Dari bahasa Melayu, tapi huruf Arab Melayu dari Malaka. Jadi saya ketemu buku itu adalah di Malaka. Karena saya kemana saya pergi, kebiasaan saya itu saya cari dulu toko buku. Nah buku-buku yang berkenaan dengan sejarah itu yang saya beli. Berarti Bapak juga sebagai kutu buku, Pak? Iya, kutu buku. Itu di rumah saya itu ada 2 lokasi tempat buku-buku banyak. Sosok Pak Junaidi atau biasa kami memanggilnya Papi, itu sosoknya yang pasti sangat berwibawa, tegas, disiplin tentunya kan. Sosok Bapak orangnya yang giat dalam penulisan naskah, bekerja keras. Ini 18 adik-beradik menganggap beliau itu adalah bapak sekaligus abang. Pak Junaidi Tenur memiliki sosok yang rakam. Pertama kali saya berjumpa juga orangnya ramah,
Pak Haji Junaidi Tenur itu di mata masyarakat itu sudah dianggap sebagai sesepuh lah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya ini. Tapi yang pasti sosok Bapak itu yang saya suka itu yaitu Bapak itu ini aja sih, penuh tanggung jawab, punya kemauan yang keras, sehingga kita sebagai anak itu kalau bisa apa yang Bapak terapkan di rumah, apa yang Bapak berikan ke sehari-hari kita terapkan gitu. Ya harus bisa mandiri. Jadi istilah orang yang paling sederhana adalah dia memberikan pancing, bukan ikan. Ya, Pak Junaidi, ini kan kita juga tahu nih kalau hobi Bapak itu menulis dan juga suka membaca buku. Dan di hadapan kita saat ini sudah ada buku-buku yang pernah Bapak tulis ya. Salah satunya ada di hadapan kita tentang Pantun Titah. Ini buku ke-6, terbitan baru ini kayaknya Pak ya. Ini kalau boleh kita tahu sejak kapan sih Bapak hobi menulis nih Pak? Jadi kalau hobi menulis itu sejak SMA. Jadi saya mulai menulis itu menulis puisi dulu ya, karena kalau lagi malahan waktu di SMP saya itu ngikut lomba waktu kalau dulu namanya deklamasi. Nah, itu SMP saya sudah ngikut itu SMP 1. Nah, walaupun ya tidak menang-menang kan, tapi saya ikut itu. Nah, waktu di SMA baru menang. Iya, baru banyak menangnya, sehingga kalau saya sudah muncul itu orang sudah wah ini tidak ada bisa kita dapat nomor 1 dah nih kan. Jadi saya waktu di SMA itu sudah mulai menulis, ya menulis puisi, menulis drama juga ya, naskah-naskah drama itu saya tulis karena saya juga ada bentuk kelompok sandiwara di sekolah itu, di SMA 2 itu. Nah, sehingga saya pernah itu dipanggil oleh guru bahasa Indonesia saya, Ibu Nurlela itu almarhum sekarang, itu dipanggil, kamu Junaidi salah jurusan. Kenapa? Jurusan Bapak waktu itu jurusan apa? Saya kalau sekarang tuh eksak ya, IPA. Ya, kalau dulu jurusan tuh pas, ada pasti alam, baru ekonomi, baru budaya. Nah, saya ini pasti. Ibaratnya jadi, IPA lah ya. Iya, kalau sekarang masuk IPA, tapi IPA kami nggak belajar ilmu alam nggak. Jadi hanya matematik aja semua kan itu. Jadi jurusan kamu matematik, tapi kamu rajin nulis, ya membuat puisi kan, cerita-cerita pendek itu kan saya sudah mulai nulis itu. Malahan menjadi pengamat ya. Jadi waktu saya di SMA itu sudah jadi pengamat. Pengamat apa itu, Pak? Di puisi tadi. Sering mengasih komentar-komentar di acara waktu setiap hari Minggu ya. Itu ikut acara budaya. Itu komentar daripada puisi-puisi yang masuk. Nah, itu saya komentarin itu. Jadi suatu saat saya komentari puisi itu. Oh, ini begini, ini harusnya bagusnya begini puisinya ini. Besok paginya sampai di sekolah guru bahasa Indonesia saya, tapi bukan ngajar saya. Nah, kelas 1 saya udah kelas 3 waktu itu. Ketemu dengan saya, terima kasih Jun. Apa Pak nih? Itu yang kau komentarin itu, ya itu tulisan Bapak. Ada nama Bapak ada? Iya ada. Nah, itu baguslah kamu. Ah, itu guru. Itu jadi kadang puisi saya buat, kadang cerita. Nah, kita kan nggak punya media ya waktu itu, media baca gitu kan, media tulis itu tidak ada, jadi sering itulah saya baca tuh kalau ada pertandingan
atau di RRI. Nah, kemudian berlanjutlah terus nulis itu terus ya. Jadi terus saya tulis. Nah, sampai saya berhenti nulis itu ketika saya sibuk di pemerintahan ya. Iya. Jadi nggak ada yang masuk ini Pak ya? Iya. Sekolahnya apa, terus selanjutannya apa di Ya, iya itu. pemerintahan? Ya, tapi alhamdulillah lah. Sehingga saya sekarang itu tidak pernah pensiun. Jadi kalau pensiun biasanya sudah selesai ya. Iya. Ini nggak selesai karena masih terus itu kan. Nah, termasuk juga saya di pemerintahan itu masa Pak Jul, masa Pak ABA itu saya masih dipakai menggunakan itu. Nah, antara lain hasil tulisan saya itu terhimpun di dalam buku Pantun Tita. Ya, ini Pantun Tita. Iya, jadi maksud Pantun Tita ini apa, Pak? Tita itu kan perintah. Kenapa? Karena saya kadang-kadang di rumah atau di jalan itu nanti ajudan ya nyampaikan, Pak Gubernur ada acara ini di sini. Nah, buat pantun. Nah, itu jadi Pantun Tita itu adalah kumpulan dari pantun-pantun untuk pada event-event tertentu yang disampaikan oleh gubernur langsung, wagub atau pejabat yang ditunjuk sebagai mewakili gubernur. Karena itu judulnya itu disesuaikan dengan apa acaranya itu dan di mana tempatnya. Iya. Nah, itu yang saya gunakan. Maka buat judul Pantun Tita, jadi pantun. Disesuaikan dengan event atau momen Iya, pada dengan hari eventnya itu, itu. Pak ya? Nah, saya gunakan dengan teknik-teknik pantun itu. Iya. Nah, inilah yang jadi pedoman kita, jadi dokumentasi juga. Ya, dan ini Pantun Tita ini buku yang ke-6, berarti Yang ke-6 ada sudah, buku iya. sebelumnya. Masih ada disiapkan juga yang ke-7 dan Oh, berarti bakal ada terbit lagi, ya? insya Allah buku kan. Pantun Tita yang ke-7. Iya, Ini lagi ke-7. proses berarti, Pak ya? Iya, proses itu juga dari Pemda, makanya nggak pernah dijual di luar karena ini Pemda punya. Iya. Jadi kalau ada tamu-tamu baru dikasih. Dan dalam penulisan Pantun Tita ini, apakah ini Bapak sendiri yang mengerjakan atau ada teman-teman yang membantu, Pak? Enggak, saya sendiri. Malahan kadang-kadang di tengah jalan saya terpaksa berhenti, kan. Ada sedang naik mobil, ya, datang SMS, saya di Makalam. Nah, saya berhenti di Makalam dulu. Nah, saya di buatnya situ, langsung di situ. Cuman saya tanya kegiatannya apa, siapa, di mana tempatnya. Nah, itu aja langsung saya kirim. Iya. Nah, itu jadi nanti itu saya sendiri juga ngimpun lagi. Jadi sampai di rumah saya salin lagi. Nah, itulah nanti disalin di dalam oleh kantor gubernur, ya, biro SDA itu untuk membukukannya itu. Ya, selain Pantun Tita ini ada lagi buku-buku yang lain, Ada Pak buku, ya. ya, Ini buku. ada Mencari Jejak Sangkala. Itu Ini isinya apa ini, Pak? kumpulan sejarah itu, artikel sejarah yang Ini diperjualbelikan nggak sih, Pak? Enggak juga Enggak itu. ya? Kenapa tidak diperjualbelikan? Yang pertama saya malu. Ya, Kenapa malu? Kalau saya Padahal perjualbelikan. ini kan sangat Enggak, penting sekali malu diketahui. untuk dijual. Kenapa? Ini terbitannya ini, yang pertama memang duit, biaya saya sendiri. Tapi sesudah itu sampai yang ketiga, ini sudah ketiga itu, Iya. itu ada sponsor. Nah, jadi saya malu tuh menjual karena saya sendiri juga dari sponsor dapat, makanya kapan ada saya kasih, kapan ada. Nah, semalam saya sumbang-sumbangkan ke SD, ke sekolah-sekolah di kota Jambi itu ada 300 eksemplar saya kirim kasih ke sana itu. Ya, berarti secara nggak langsung memberikan ilmu ya, Iya, walaupun iya. tidak diperjualbelikan, Jadi itu tapi tetap diberikan iya, kepada orang-orang. Silakan sepanjang saya punya, masih ada persiapan saya kasih itu. Karena itu tadi saya bersyukurlah bahwa ini sudah tercetak, kemudian disebarluaskan menjadi referensi, ya. Karena kita macam ini kemarin itu kan di kantor bahasa saya bilang kita banyak pengetahuan kita, kemampuan kita untuk berpantun. Iya. Tapi ada struktur pantun itu yang tidak dicermati oleh si pembuat pantun. Bukan salah, bukan. Ya, tapi ada strukturnya itu. Nah, ini saya ketemukan setelah saya dalami pantun itu
dari pantun-pantun lama saya kumpulkan itu. Ya, berarti dicermati lagi Iya, satu-satu, jadi Pak, ya, saya pelajari diperbandingkan. betul ada struktur dalam pantun itu. Antara lain struktur itu adalah itu harus ya yang sempurna itu adalah 9 suku kata. Nah, dari 9 suku kata setiap baris itu dijadikan 4 kata. Iya. Nah, itu jadi 4 kata. Ya, jadi sudah not itu ya intonasinya sudah berpantun. Jadi suku kata yang pertama dengan yang kedua atau yang ketiga sebagai isinya. Yang pertama baris 1 sampiran, yang ketiga itu isi. Itu sudah suku kata yang pertama itu sudah berpantun. Contoh, Iya. berakit-rakit ke hulu. Isinya bersakit-sakit dahulu, kan sudah berpantun itu. Iya. Jadi bukan ujungnya aja. Jadi dengan penerbitan ini sekaligus saya menginginkan bahwa sebenarnya ada struktur yang baku ya, yang sudah kita terima dari leluhur kita. Ya Pak Junaidi, ini berbicara tentang karir Bapak ya, apalagi di dunia pemerintahan itu sudah sangat dekat sekali dengan Bapak. Bisa diceritakan Pak tentang karir Bapak? Ya, jadi saya mulai menjadi pegawai negeri, jadi pegawai lah gitu, itu tahun 69. 69 saya sudah jadi pegawai, tapi ketika itu SK saya itu adalah SK guru. Jadi yang pertama sekali tugas saya adalah mengajar. Nah, di dalam SK itu ngajar saya itu di SD. Tapi pada tahun 69 itu saya sudah ngajar juga di PGA. Ya, di PGA Al-Huria saya sudah ngajar. Jadi sehingga SK yang pertama itu tetaplah di SD, tapi diperbantukan di PGA Al-Huria. Itu. Nah, kemudian tahun 70 sebenarnya saya mau masuk APDN, tapi waktu itu ada peraturan bagi pegawai yang berusia atau status kepegawaiannya 2 tahun sekurang-kurangnya baru bisa masuk APDN. Nah, kemudian ya tahun 71 lah saya masuk APDN. Nah, selesai tahun 74. Nah, 74 saya itu langsung ditugaskan. Ditugaskan di mana? Di kantor camat Sabah. Ya, sebagai kepala urusan. Itu tahun 74 saya di situ. Nah, pada waktu awal saya di situ di Sabah, nah, disitulah orang tua saya almarhum, yang bapak saya itu almarhum. Itu waktu saya di Sabah pertama sekali tugas di Sabah. Nah, kemudian sampai tahun 79 ya, jadi mulai dari tahun 78 dari Kawur tadi saya naik jadi kepala kantor camat. Nah, 69 saya terus melanjutkan sekolah di IP. Lanjut sekolah lagi. Lanjut sekolah ngambil S1. Iya. Ya, waktu itu belum ada S1 di sini kan. Belum ada IPDN, baru ada APDN. Nah, selesai 81. Nah, 81 tuh tadinya saya akan ditugaskan sebagai dosen di IP itulah. Ya, tapi waktu saya kembali melapor, Pak Gubernur nyuratin, kamu tetaplah di Jambi. Ya, nah itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh saya keluar dari Jambi. Nah, sehingga saya jadilah kepala bagian langsung. Iya. Jadi pulang itu langsung jadi kepala bagian di Biro Perlengkapan. Iya. Dan jabatan terakhir Bapak ini menjelang pensiun itu apa, Pak? Jadi panjang dulu nih. Jadi dari kepala bagian itu 16 tahun. Kepala Lama bagian ya? di Biro. Pertama Biro Perlengkapan, kemudian kepala bagian di Biro Bangda. Ya. Nah, dari situ kemudian
pindah saya ke pariwisata, jadi kabid di situ. Dari situ sampai 9 bulan saya cuman pindah langsung saya ke Bungo. Ya, jadi ketua Bapeda di daerah Bungo. juga ya? Iya, di Bungo itu. Jadi awalnya saya di daerah di Kecamatan Sabak, Tanjab Timur sekarang. Kemudian jadi ketua Bapeda di Bungo, waktu itu Bute, Bungo Tebo. Nah, di situ tuh di Bungo Tebo tuh saya nulis juga buku. Sambil Sudah. bekerja, Sambil menulis juga. Nah, jadi saya selama 3 tahun di sana, mungkin judul tulisan saya itu masalah geografi pariwisata Bungo Tebo. Mungkin Pak Gubernur membaca itu buku kan, nah sehingga langsung terjadi mutasi kepala dinas pariwisata, saya ditunjuk jadi kepala dinas pariwisata ke Jambi. Kan. Balik lagi ke Jambi. Ya, balik lagi ke Jambi langsung jadi kepala dinas. Nah, itu pada waktu itu masih almarhum bupatinya itu ya mencari penggantinya, sehingga saya selama 3 bulan tuh masih setiap hari Jumat, hari Sabtu saya ke Bungo menyelesaikan sebagai ketua sebelum ada penggantinya. Nah, dari situ saya mutasi lagi ya, itu jadi kepala biro hukum dan organisasi. Nah, itu jadi kepala biro. Nah, dari kepala biro kemudian pindah saya jadi wakil ketua Bapeda. Ya, itu 9 bulan juga tuh. Nah, dari situ baru dipindahkan jadi asisten 1 di kantor gubernur. Nah, di asisten 1 itu 3 tahun saya itu. Nah, selesai dari situ langsung saya dimutasikan lagi jadi ketua Bapeda provinsi. Nah, jadi kenapa saya di Bapeda terus? Karena kebetulan jurusan IIP saya itu jurusan pembangunan. Iya, makanya ditaruh di Nah, Bapeda jadi itu terus pas ke situ kan. Nah, tapi cuma setahun saya di situ langsung pensiun. Nah, itu jadi yang lucunya itu waktu di APDN pangkat saya sudah 2B. Ya. Seharusnya saya bisa naik pangkat itu. Tapi karena masuk di APDN tidak bisa naik pangkat, maka keluar dari tetap 2B saya. Tetap Nah, di sehingga golongan 2B. ya sehingga saya punya masa kerja tuh 36 tahun. Biasanya orang 30 tahun. Nah, saya 36. Jadi pensiunan umur 60 tahunan. Iya, 60. Itu masa kerja saya 36 tahun itu. Tapi Pak Junaidi Tenur ini di Jambi ini bukan dikenal sebagai orang itu. pemerintahan, tapi Iya. sebagai budayawan Iya, Jambi yang jadi kenapa? sangat kental sekali dengan sejarah Jambi. Iya, karena itu tadi dalam masa-masa seperti itulah maka terbit buku-buku saya itu, buku tentang sejarah, dan itu jadi bahan bacaan referensi orang, dan orang jadi tahu dengan sejarah. Ya, Nah, tapi dengan saya ya makanya hilang orang bukan melihat saya ini Junaidi ini sebagai mantan pejabat, tapi dia budayawan, sejarawan. Iya. Alhamdulillah inilah yang membuat saya sampai sekarang tidak pensiun. Ya, dan kalau sekarang ini Pak, adakah dari pemerintah itu tentang sejarah Jambi ini belum tergali hingga saat ini? Saya kira memang kerja berat ya bagi kita, terutama pembuktian terhadap apakah bukti-bukti yang bersifat arkeologis maupun bukti-bukti berdasarkan literer. Jadi ada tulisan-tulisan kuno itu kita terjemahkan kembali ya, sehingga menjadi bahan untuk penulisan sejarah. Nah, itulah jadi dalam bahan inilah bahan saya ini jadi referensi sementara ini ya. Nah, mungkin ke depan dalam kaitan sejarah dengan merangkul beberapa posisi dan kedudukan masing-masing jurusan sejarah yang ada di Universitas di Jambi ini sendiri bisa dimanfaatkan. Nah, salah satu itu tadi di Candi Muara Jambi itu ada bukti tulisan Icing bahwa ketika tengah hari pada bulan kedua dan bulan ke-8 di Sidepoci itu tidak terlihat bayangan. Nah, ini sudah terbuktikan kemarin tanggal 26. Nah, kalau ini digali terus, ini kan satu referensi bagi kita untuk mengembangkan Candi Muara Jambi sendiri maupun dengan sejarah Jambi. Jadi memang saya selama ini kalau orang berbicara apakah Sriwijaya itu pusatnya di Jambi atau di Palembang,
Saya tidak bangga apakah di Palembang apa di Jambi, tapi saya bangga adalah walaupun itu Sriwijaya, prestasinya Sriwijaya, tapi tulisannya itu dalam tulisan aksara Palawa, tapi bahasa yang digunakannya bahasa Melayu. Nah, sedangkan Jambi itu punya kerajaan Melayu. Nah, berarti orang Sriwijaya itu juga orang Melayu. Nah, itu yang saya Sama-sama keturunan Melayu. Iya, malahan dari bukti-bukti yang saya telusurin, yang Dapun Tahiyang pun juga dari daerah Jambi sebenarnya itu. Ya, Pak Junaidi, ini ada sahabat Bapak yang mengatakan kalau Bapak itu sangat teliti, suka menulis dan suka membaca buku alias kutub buku, Pak ya. Dan untuk itu sudah kita hadirkan pada hari ini di sini. Ya? Langsung saja kita sambut dulu, Pak ya. Silakan masuk, Pak. Pak Ujang. Nah, ini dia nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Ujang. Ya, ini sahabat dekat Bapak ya. Iya. Ya, Jadi mungkin yang sahabat dekat, kawan juga, Ya. seperjuangan dalam beberapa organisasi kesejarahan maupun juga mengenai Geopark terakhir ini. Ya. Saya ketuanya, beliau sekretaris. Gitu. Berarti hubungannya sangat dekat Dan ya. ada tulisan-tulisan kami, buku sejarah itu ada 2 buku sejarah, itu kami bertiga, saya, beliau ini sama dosen beliau di Padang, Dr. Linda. Dr. Linda. Oh iya. Nah, kalau untuk sosok Pak Junaidi nih di mata Pak Ujang itu seperti apa sih? Sepanjang yang saya tahu, saya mulai dekat dengan beliau tahun 99 sebenarnya. Waktu itu masih jadi Kasubagta di Museum Negeri. Iya. Jadi beliau waktu itu sudah kadis Pak ya, kadis pariwisata Pak ya. Belum ya, masih Bunggoy. Awal Ya. Tapi sudah jadi kadis ya. Ya, di pariwisata. Jadi beliau sering ke museum. Kemudian sering mencari berbagai macam data dan informasi tentang masalah sejarah, budaya dan perbakalaan. Jadi semenjak itu saya mulai dekat dengan Pak Jun. Sering diskusi, kemudian ya beberapa kali kita ada dialog dengan Pak Junnya tentang sejarah dan segala macamnya itu. Yang saya tahu banyak orangnya suka baca, rajin mencatat, dan juga rajin menulis. Jadi apa yang beliau cari selama ini kan beliau suka berburu informasi lah tentang sejarah di perbakalaan. Apalagi waktu itu ada namanya kantor Suaka Peninggalan Purbakala. Waktu kepala masih Pak Yunus Satrio-Mojo. Beliau sering ke sana. Sehingga seringnya saya temani ke sana dengan Pak Jun di pusakaan. Jadi ngikut terus ya kemana-mana. Itu kita diskusi terus. Nah, buahnya adalah akhirnya kami Pak Jun yang memperkasa membentuk sebuah yayasan namanya Jambi Heritage. Yang itu ya ranah kerjanya adalah ya masalah keberbakalaan sejarah dan budaya Jambi Heritage. Dan sampai sekarang masih eksis. Walaupun sebagian besar anggotanya sudah ada yang pindah-pindah. Ada yang pindah, ada yang meninggal juga Pak Jun ya. Nah, tapi sampai sekarang masih ada. Dan mungkin ke depan kita akan nanti peran Pak Jun juga untuk kembali menyusun ulang anggotanya, tambah ada yang baru sekarang. Ini mudah bisa lebih eksis lagi. Iya. Kemudian tadi saya katakan rajin menulis. Itu terbukti. Jadi kami bertiga, ada dosen saya Dr. Linda dari UNAN, dan juga Pak Jun, saya, dan kami nulis buku. Yang terakhir ada buku tentang sejarah Jambi yang berjudul Jambi tahun 1500 sampai tahun 1942. Iya. Dan insya Allah kami juga lagi merancang ini sejarah Jambi, tapi banyak tentang masalah kesultanan, hubungan dengan masalah perdagangan kuno, dan hubungan Jambi ke dunia luar secara internasional. Itu sedang digarap. Ini lagi dikerjakan sekarang ya? Kemudian tahun ini bisa selesai lah, kita tahu mudah bisa selesai. Dan itulah yang Pak Jun tadi, yang jelas teliti. Iya. Teliti. Ini ada cerita sedikit ya kejadian. Mungkin bisa diceritakan ya Pak. Waktu itu ada studi banding Lembaga Jambi ke Sumatera Barat. Saya lupa tahunnya tahun 90 berapa tuh Pak Jun ya? Iya, 97, 98. Jadi ke Sumatera Barat. Jadi kita ke Solo. Waktu itu jadi Bupati Pak Gamawan Fauzi masih Bupati Solo itu. Bupati di sana. Dan terus ke Lembaga Sumatera Barat.
Di sana dialog, dan kemudian ada semacam MOU yang ditulis pada waktu disepakati. Semua udah clear. Jadi semua dibaca oke. Nah, tahu Pak Jun melihat ada sesuatu yang masih belum pas di situ. Beliau dalam rapat mengatakan, ini saya ada usul, ini masih belum pas, kata Pak Jun. Nah, kami tidak melihat itu sebelumnya, tapi beliau melihat itu ada yang Pak belum pas Junaidi, itu. iya. Jadi saya lihat, oh ini beliau ini teliti gitu. Nah, dan itu memang terbukti. Kami juga waktu saya masih jadi kepala bidang sejarah purbakala di Dinas Budpar Provinsi, itu sering kita ajak Pak Jun untuk sama-sama melakukan kajian-kajian dan penelitian survei-survei ke daerah. Nah, dalam membuat laporan beliau selalu yang terakhir untuk melihat dan menilai apakah laporan itu sudah bagus atau tidak. Iya, karena teliti ini tadi, Pak ya. Karena teliti tadi itu ya. Ya, nah kalau untuk kerja tim, Pak Junaidi ini sosoknya seperti apa, Pak? Wah, kalau pas rapat on time, Iya. paling tepat waktu. Jadi Waktu yang misalnya utama ya. jam 9, jam 9, jam 11, jam 11. Dan kemudian dia aktif. Di forum-forum diskusi beliau aktif. Dan juga sering mengingatkan kami. Ya, saya kan jauh lebih muda dari Pak Jun. Ya juga saya anggap abang juga gitu kan. Jadi ya sering juga mengingatkan kami. Jadi misalnya dalam membahas sesuatu itu mah harus hati-hati dan juga teliti. Gitu. Ya, nah ini kan kita juga mengenal Pak Junaidi Tenur ini sebagai budayawan Jambi. Mungkin di Jambi ini sangat jarang sekali sosok seperti beliau ya Pak Ujang ya. Terus di mata Pak Ujang ini sebagai budayawan Jambi, Pak Junaidi Tenur ini seperti apa sosoknya? Jadi kalau yang saya lihat itu, beliau itu sebenarnya tanpa pamrih sebenarnya. Dan memang menyukai itu. Sebab kalau dilihat secara formal, itu Pak Jun bukanlah seorang yang ilmunya di budaya. Bukan ilmunya sejarah. Beliau kan tamatan PDN. Nah, tetapi kemudian karena minatnya yang kuat, dan mungkin latar belakang historisnya juga, dulu Pak Jun pernah cerita dengan saya, waktu sekolah di SMA dulu, beliau menanyakan salah satu guru sejarahnya, dan itu tidak dijawab dengan tuntas. Kalau tidak salah tentang orang kayu hitam pada waktu itu. Dan beliau penasaran dan kejar terus informasi itu. Ya sampai sekarang masih mengejar hunting tentang sejarah tersebut. Nah, jadi ya saya karena minat tadi, minatnya yang kuat, rasa ingin tahunya yang kuat, dan rajin juga membaca, dan rajin mencari data-data itu sehingga beliau mempermudah beliau untuk menuliskan itu. Dan kita kan juga banyak buku Pak Jun nih, mencari jejak Sengkala, juga ada syair-syair tentang Muara Jambi, ada tentang Geopark juga. Nah, ini sampai sekarang khusus mengenai Geopark, kami juga satu tim ini. Iya, mungkin nanti Pak Ujang ya penerusnya ya. Pak Jun adalah ketua tim, saya sekretaris dengan Pak Karel. Pak Karel itu yaitu yang di Dinas SDM. Iya. Nah ini kan juga Pak Ujang dan Pak Junaidi ini sosok dosen ya di salah satu fakultas yang ada di Jambi ini, jurusan budaya. Jurusan sejarah. Sejarah ya. Nah itu dalam memberikan pelajaran kepada mahasiswa itu semangatnya seperti apa untuk sosok Pak Junaidi ini? Jadi Pak Junaidi gimana ya? Agak di luar pakem sedikit. Kenapa seperti itu Pak? Jadi kalau kita ngajarkan sering di lokal. Iya. Jadi ada mahasiswa, kemudian kita bercerita, menayangkan sesuatu segala macam. Kalau Pak Jun mungkin sebagian di luar kampus. Jadi Pak Jun sering mengajak mahasiswanya ke museum, atau langsung ke lokasi di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Nanti adakan dialog di situ. Kemudian putar film-film yang juga Pak Jun pernah membuat ya semacam film-film semi dokumenter gitu. Nanti ditayangkan kepada mahasiswa. Nah, jadi banyak juga di lapangan. Iya, berarti jadi, proses belajarnya lebih banyak keluar ya? Ya di lapangan juga di kelas. Nah, di Pak Jun beragama begini, kalau di lapangan tentu lebih terasa. Iya. Di misalnya contoh begini, kita bicara tentang pertempuran di Simpang 3 Sipin. Pak Jun bawa ke sana. Di dapat suasana yang suatu. Jadi Belanda masuk dari sini, terjun payungnya sini, kemudian kita pasukannya bergerak dari mana, itu sudah ceritakan. Dan mahasiswa pun mungkin tidak boring ya? Tidak boring, jadi dia tahu, jadi cerita langsung di tempat peristiwa itu terjadi. Dan itu malah lebih terasa bagi mahasiswa. Iya, nih Pak Junaidi, mendengar tanggapan dari Pak Ujang ini penilaian terhadap Bapak itu, jadi apa tanggapan Bapak? Ya saya bersyukurlah karena tanpa saya sadari menjadi penilaian yang positif terhadap diri saya di dalam berkiprah baik di dalam pekerjaan maupun dalam hasil-hasil tulisan-tulisan saya. Apalagi kami bekerja sama kan, jadi ya secara pribadi kan udah tahu lah bagaimana sifat saya apa semua kan gitu. Lebih memahami ya sebagai sahabat juga. Mendalami betul kan.
Jadi bukan dibuat-buat lah. Apa yang bisa dikemukakan tadi merupakan cetusan hati nurani beliau sendirilah terhadap saya sebagai kawan dan sahabat karib dan teman sekerja gitu. Iya. Nah, ini terakhir harapan Bapak khususnya untuk Jambi ke depannya, apalagi dalam budaya yang ada di Jambi saat ini, seperti apa, Pak? Saya kira apapun juga masalah budaya itu ada sangkut pautnya dengan kaderisasi atau pembenahan-pembenahan secara turun-menurun. Jadi budaya ini adalah perilaku, tata nilai yang berlaku di masyarakat yang diturunkan dari yang tua ke yang muda. Saya ada seloko itu kan, dari datuk ke bapak, bapak ke anak, anak turun ke cucu. Nah, itulah budaya itu. Jadi kalau misalnya ini terputus, maka budaya kita juga terputus dan akan masuklah budaya-budaya lain. Karena itu saya sangat berharap kepada generasi muda ini untuk benar-benar bisa meresapi bahwa budaya kita itu adalah budaya tinggi. Ya, apalagi dalam sejarah, ini dalam sejarah menyebutkan orang dari luar negeri pun datang belajarnya ke Jambi ini. Karena Candi Muara Jambi itu ternyata terbukti sebagai apa yang disebutkan oleh I Ching pada abad 7 itu, di Silevoci itu ya ada 1000 pendeta. Nah, kalau 1000 pendeta tentu ada bangunan-bangunan yang bersifat keagamaan itu banyak. Nah, di Muara Jambi itu 86. Jadi kalau satu candi itu 10, itu sudah 860 ya, baru 10, belum lagi catrik-catriknya. Jadi kalau lihat kondisi tinggalan fisiknya, bahwa itu benarlah pusat pendidikan agama Buddha waktu itu kan, karena Islam belum ada, abad ke-7 kan belum Islam di Jambi belum. Ya, intinya kita mengharapkan Pak ya budaya di Jambi ini terus dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus apalagi yang ada di kemarin Jambi saat itu ini Pak Ujang sendiri sebagai saksinya, kemarin tanggal 26 September jam 11.57 sampai 11.58, 1 menit aja itu tanpa bayangan di Kedaton. Nah ini ya di Candi Kedaton. Nah ini sesuai dengan catatan I Ching itu sendiri, bahwa di Silevoci pada bulan ke-2 dan ke-8 waktu tengah hari itu tidak ada bayangan. Nah jadi kalau selama ini menyebutkan Silevoci itu apakah Sriwijaya apa nah ternyata yang Silevoci itu ialah di Jambi. Jadi benarlah Atisab kemudian jadi guru besar belajar memperdalam kesempurnaan mengenai ajaran Buddha itu di Jambi, di Candi Muara Jambi. Jadi pusat kebudayaan waktu itu ya. Jadi karena sebelum masuk Islam jadi ada Buddha, pusat budaya pembelajaran itu dari Jambi. Jadi saya kira ini potensi-potensi inilah, potensi kesejarahan inilah yang perlu kita lanjutkan. Ya, kita bersyukur bahwa di Unja juga sudah ada jurusan arkeologi. Kita juga di Umbari ada sejarah, di IAIN juga ada sejarah. Jadi sarjana-sarjana sejarah itu bisa menggali lebih lanjut. Nah, yang perlu itu tadi itu. Nah, lembaga adat juga sekarang sedang menyusunlah petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan yang berkenaan dengan adat istiadat budaya Melayu Jambi, khusus Melayu Jambi. Terima kasih ya Pak Junaidi ya. Semoga budaya Jambi ini tetap kita lestarikan, khususnya untuk generasi-generasi penerus. Terima kasih juga untuk Pak Ujang yang sudah hadir pada hari ini, dan semoga bisa melanjutkan tugas-tugas dari Pak Junaidi nanti untuk melestarikan budaya yang ada di Jambi. Terima kasih banyak.